Ini percobaan dengan mesin hiperbarik ya. Saya hampir keliru-keliru dengan termobarik karena sama-sama barik. Kita tadi mau coba 30 menit. Nah, nanti akan disampaikan pengalamannya gimana gitu. Pak, saya sudah Pak. Ya. Ini ya maksudnya? Iya. Tancap langsung ke telinga kerasa. Saya Panas enggak? Di dalam panas enggak? enggak. AC. Iya. Saya testimoni sebentar Pak ya. Gini ya. Jadi saya di dalam kota ini selama 30 menit lebih sebelum secara otomatis mesinnya berhenti bekerja dengan mengurangi tekanan secara berkala ya. Terus awal saya masuk di dalam mesin ini saya bisa selonjor, jadi saya tenang, santai di dalam, kemudian pakai selang untuk oksigen dan secara pelan-pelan tekanan di dalam itu dinaikkan menjadi beberapa bar, nanti kita tanyakan ke Pak Rianto. Kemudian gejalanya langsung terasa ya, pelan-pelan telinga saya mulai naik tekanannya, sehingga kalau nggak salah saya tadi 2 kali equalizer, perasaannya persis seperti kalau kita nyelam. Jadi tekanan itu terasa sedikit bertambah dan saya merasa rileks ya. Saya sih kalau rasa saya tadi ngantuk. Kemudian saya minum banyak air putih di dalam seperti yang disampaikan sama Pak Rianto. Kemudian setelah 30 menit saya merasa lapar. Gak tahu benar atau enggak, bisa jadi perasaan saya salah tapi saya merasa lapar gitu kan. Nah selanjutnya nanti kita tanya ke Pak Rianto. Ya alat-alatnya begini lah. Ini mengingatkan ini mengingatkan film science fiction. Ada alat-alat tertentu yang dipakai untuk para ahli ya, membuat si Kapten Amerika menjadi besar ototnya. Saya harap saya keluar ini otot saya menjadi besar juga gitu ya. Oke, selanjutnya kita tanya ke Pak Rianto nanti di luar. Oke, nama saya Rianto Wikana. Istilahnya camber hiperbarik untuk terapi oksigen. Biasanya disebut terapi oksigen hiperbarik, HPOT, hiperbarik oksigen terapi. Jadi sebetulnya fungsinya ini prinsipnya seperti penyelam. Jadi kita masuk ke dalam, kalau penyelam masuk ke dalam air mendapat tekanan, kemudian menghisap oksigen, menghirup oksigen. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam ruangan yang bertekanan sambil menghirup oksigen. Nah ini juga disebut sebagai penyelaman kering. Nah, tujuannya adalah agar molekul oksigen itu menjadi kecil dan bisa diserap larut dalam plasma darah. Jadi bisa dibawa oleh plasma darah dan bisa menembus ke penyumbatan pembuluh darah. Ada juga yang agak ekstrem, biasanya kalau tekanan agak tinggi itu telinganya merasa sakit, mungkin sudah ada penyakit di dalam tubuhnya ya. Ada juga yang hidungnya mengeluarkan cairan berwarna kuning. Nah itu juga biasanya kalau ada masalah kesehatan seperti itu. Kalau saya sendiri nggak berasa apa-apa sih. Yang penting di sini bisa menyesuaikan tekanan. Artinya saat kita mendapat tekanan, telinga kita itu, gendang telinga kita akan berasa itu. Nah itu kita berusaha untuk menyesuaikan tekanan dengan cara menelan ludah. Ya. Dengan perbedaan tekanan ini persis seperti kalau kita naik pesawat terbang ya. Telinga kita akan
merasa berasa berdekup gitu. Ya, tekanan ini bertingkat ya, ada tekanan rendah seperti sekarang yang saya pakai ini cuma 1,3 ATA atau 0,4 bar. Ini boleh diizinkan untuk camper-camper untuk perumahan. Tapi di tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya 2,4 ATA sampai 3 ATA, itu harus didampingi oleh dokter biasanya, ya, petugas kesehatan, dan harus dapat izin. Ya, nah, ini dipakai untuk kepentingan merawat kesehatan, bolehlah 1,3 ATA ini. Nah, biasanya terapi ini efektif kalau dilakukan terus menerus, artinya setiap hari misalnya. Setiap hari biasanya satu sesi itu 2 jam, selama 2 jam. Jadi kalau kita lakukan secara berturut-turut itu lebih bagus. Kalau kita terputus-putus, misalnya hari ini terapi, baru kemudian besok lusa baru terapi, ini kurang efektif. Kalau Pak Rianto sendiri, apa perubahan dari segi kesehatan Pak ya yang sudah bisa dirasakan Pak? Ya. Saya terapi ini baru rutin ini belum 1 bulan lah untuk di dalam camper 1,3 ATA. Dulu saya pernah mencoba terapi di camper bertekanan 2,4 ATA. Itu lutut saya yang sakit, nyeri, itu bisa berkurang ya di camper yang itu. Nah, di camper yang bertekanan ini, rendah ini, saya merasa ya, atau perasaan saya sendiri atau gimana, tapi merasa segar, merasa bugar saya. Iya. Itu. Tadinya itu saya jam 7 malam tuh ngantuk gitu. Sekarang enggak lagi, berasa segar badan saya. Oke. Itu saja yang baru saya rasakan. Kalau testimoni orang yang lain Pak, yang punya penyakit nih, entah itu diabetes gitu misalkan, yang saya dengar banyak yang kena diabetes, ada gangren, itu bisa sembuh. Nah, mungkin penyakit yang lain yang secara Pak, terapi bisa disembuhkan dengan teknik ini Pak? Ya, kalau penyakit-penyakit yang kronis ya mungkin harus tekanan lebih tinggi lagi ya, lebih efektif ya, seperti luka-luka diabetes ya, ada juga ada yang kena stroke, itu bisa disembuhkan dengan terapi ini. Nah, ini kalau untuk 1,3 ATA ini sebenarnya efektif sekali untuk merawat kebugaran. Tantangannya apa Pak secara teknis waktu bikin alat ini Pak? Apanya? Tantangan. Oh, tantangan. Karena eksperimen ya. Istilahnya baru mencoba. Jadi banyak sekali ya, tantangannya banyak sekali. Karena kita belum tahu persis tekanan sekian itu efeknya seperti apa. Saya membuat alat ini sudah gagal 2 kali. Saya pikir tekanan 0,4 bar itu rendah. Ternyata tekanan itu besar sekali. Saya pertama menggunakan tripek tebal, itu melembung, nggak bisa. Kemudian mencoba lagi dengan plat besi setebal 1,5 mili, itu juga begitu, nggak kuat, melembung. Harus kasih penguat. Nah, ini camper saya ini dengan menggunakan plat 3 mili itu pun berasa masih kurang tebal. Nah, itu karena kita belajar sendiri dari eksperimen gitu. Jadi kegagalan itu nggak apa-apa lah buat sekolah begitu. Ya.